Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kita akan mencoba men-share satu ilmu yang baru, yang pasti ini adalah rahasia developer yang akan kami ungkapkan kepada Anda, yang kami share kepada Anda ilmu real, bukan semacam seminar-seminar yang mengatakan bahwa bisnis properti itu mudah. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Kalau Anda ingin terjun di dunia bisnis properti sebagai pengembang developer properti, maka ada 6 item yang mesti Anda ketahui secara ilmunya, secara teknis. Nah, apa saja ilmu 6 item itu, ini yang akan kami share kepada Anda. Rahasia ini yang perlu Anda ketahui. Share video ini kepada sahabat dan teman Anda. Ikuti terus video ini sampai selesai. Kami akan share kepada Anda. Kami akan berbagi kepada Anda rahasia terbesar yang belum diungkapkan oleh developer selama ini. Halo sahabat properti, kita lanjut dengan sesi kedua ini. Anda berminat bisnis developer properti, ini salah satu wajib yang mesti Anda ketahui. Sekarang kita akan mempersetujukan ini bisnis real, nyata, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, bukan berdasarkan ilmu di seminar-seminar. Oke sahabat properti, kita lanjut. Nah, developer properti, apa yang Anda ketahui tentang developer properti? Secara umum, developer properti suatu badan yang bisnisnya jualan rumah. Itu pengertian secara awam. Pengertian secara spesifik, developer properti adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pengembangan properti secara kawasan massal. Nah, disinilah diperlukan ilmu dan syarat-syarat yang mesti Anda ketahui. Apa saja syarat-syarat sebagai developer properti? Di sini akan kita tuntaskan rahasia yang selama ini dirahasiakan oleh developer. Jadi rahasia developer yang kita buka rahasianya kepada sahabat properti yang ingin berbisnis sebagai pebisnis pengembang developer properti. Oke. Nah, lokasi perumahan Anda sangat menentukan apakah properti Anda diminati oleh calon konsumen ataukah tidak. Tuh sahabat properti. Oke. Nah, lokasi adalah hal yang paling utama untuk menentukan apakah calon konsumen Anda minat atau tidak di perumahan yang Anda bikin. Seperti ini perumahan yang akan Anda rencanakan, ini lokasinya seperti ini. Oke. Nah, dalam hal ini secara awam banyak orang berpikir untuk menjadi developer itu mudah. Ya, mudah. Tentu saja mudah, itu jawaban di seminar-seminar properti. Secara teoritis iya mudah, karena mereka berpikir yang penting ada modal, ada tanah yang akan digarap jadikan proyek. Ya sudah, tinggal jalan, hanya sesimpel itu cara berpikir mereka. Cara berpikir awam tentu berbeda cara berpikir orang-orang seperti kami yang telah real menjalankan bisnis properti. Jarang sekali orang berpikir pertanyaan selanjutnya yang jarang ditanyakan dan jarang dipikirkan adalah kelangsungan dari bisnis properti yang sedang Anda jalankan. Apakah akan sampai di akhir cerita? Apakah bisnis properti Anda jalankan sesuai dengan harapan Anda? Pernahkah Anda berpikir tentang risiko? Wah, bisnis properti besar risiko. Suatu bisnis apabila untungnya besar, maka risikonya dihadapi juga besar loh. Wah, ini sangat besar sekali. Bisnis properti itu bisa saja untungnya 100% bisa. Suka-suka Anda sih menentukan harga jual berapa, tapi risiko yang Anda hadapi juga besar. Itu hukum alam. Nah, dalam hal ini yang penting Anda ketahui adalah apakah benar, apakah semudah yang Anda bayarkan seperti di seminar-seminar. Apabila ada modal, ada tanah, terus usaha Anda tinggal jalan. Nah, pernahkah kita berpikir kalau setelah tanahnya ada, tapi Anda tidak tahu cara menjalankannya, tidak tahu cara meriset apakah
bagaimanakah si konsumen Anda suka atau tidak dengan proyek perumahan yang Anda bikin, Anda buat, Anda rencanakan. Nah, ini perlu riset, saudara-saudara. Oke, sahabat properti. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, terutama risiko, mari kita akan kupas tuntas. Risiko terbesar adalah tidak terjualnya properti perumahan yang Anda bangun. Kenapa tidak terjual? Berarti tidak ada yang berminat dengan properti yang Anda bangun. Kenapa calon konsumen tidak berminat dengan properti yang Anda bangun? Pertama, salah dan tidak tepat dalam pemilihan lokasi. Jadi itu lagi-lagi lokasi, guys. Lagi-lagi lokasi, sahabat properti. Nah, kenapa lokasi? Karena lokasi proyek sangat menentukan apakah properti yang Anda bangun di lokasi tersebut menarik bagi calon konsumen atau tidak. Di sini kita boleh masuk ke tahap awal calon memilih lokasi perumahan yang tepat dan disukai oleh calon konsumen Anda. Nah, teknis ini yang pertama adalah bagaimana cara menentukan lokasi perumahan yang baik dan benar yang disukai oleh calon konsumen. Apa syarat-syarat lokasi yang baik dan benar? Dan bagaimana cara memilih lokasi proyek? Ini nanti akan kita tuntaskan, sahabat properti. Lokasi menentukan apa proyek perumahan Anda akan jalan atau tidak. Untuk menentukan lokasi perumahan yang baik dan benar serta diminati oleh calon konsumen, banyak syarat-syarat teknis dan kajian yang perlu kita bahas. Kami akan membuatkan konten khusus nantinya secara khusus menentukan lokasi perumahan yang baik dan benar berdasarkan pengalaman kami sebagai developer. Jadi, sahabat properti, khusus untuk lokasi ini nanti kita akan membuatkan video khususnya. Karena banyak sekali syarat-syarat untuk menentukan lokasi. Kalau kita gabung di video ini nggak cukup. Karena pertama sekali Anda mesti tahu lokasi itu. Anda tahu lokasi, cek rencana tata ruang kota. Apakah lokasi itu memenuhi syarat untuk perizinan tata ruang kota wilayah. Nah, terus apakah lokasi tersebut jauh dari kota? Apakah lokasi tersebut bermasalah? Apakah lokasi tersebut ada rencana pemerintah akan membuat proyek baru perumahan, proyek jalan di satu pelebaran atau apa? Apakah lokasi Anda itu bekas tanah longsor? Apakah lokasi tanah Anda itu bekas banjir? Bukan bekas banjir, tempatnya banjir. Nah, ini yang perlu bahas banyak sekali kalau kita membahas masalah lokasi, sahabat properti. Makanya kami akan membuatkan khusus untuk lokasi ini, kami bukan video khusus. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu syarat-syarat wajib yang perlu Anda ketahui kalau Anda memang berniat berbisnis di bidang developer properti. Oke, nah, syarat-syarat wajib yang mesti Anda ketahui sebelum Anda terjun di bisnis properti sebagai developer. Pertama yang perlu Anda ketahui adalah teknis cara menentukan lokasi perumahan yang baik dan benar. Ini nomor satu. Bagaimana menentukan teknis lokasi. Ini akan kita buatkan konten khusus. Kedua, kuasai ilmu marketing. Ketiga, harus paham ilmu konstruksi. Cari tahu pengurusan izin legalitas untuk proyek perumahan. 5. Ilmu manajemen perusahaan. 6. Paham berurusan dengan bank, karena developer properti akan berhubungan dengan bank untuk masalah KPR. Nah, yang kedua kita akan kupas sedikit kuasai ilmu marketing. Ilmu marketing ini luas, bahas, sahabat properti. Anda harus tahu sebelum Anda membuat suatu perumahan seperti apa yang akan Anda bikin. Apakah rumah subsidi, komersil? Kalau komersil, harga jual seperti apa yang akan Anda jual? Apakah harga 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar? Nah, model seperti model apa yang dimaui oleh calon konsumen Anda? Nah, makanya di sini ilmu marketing ini menyangkut bukan masalah Anda menjual saja, tapi di sini juga menyangkut masalah bagaimana kita meriset maunya konsumen di daerah tersebut, maunya seperti apa, sesuai juga dengan pendapatan mereka, gaya hidup mereka, dan juga sosial budaya. Oke, seperti. Nah, yang ketiga harus paham ilmu konstruksi. Sebagai orang yang pebisnis developer properti, tentu kita tidak lepas dari yang berhubungan dengan dunia konstruksi, mulai dari fondasi sampai awal. Karena produk kita adalah rumah, tentu berhubungan dengan ilmu konstruksi. Nah, tentu Anda harus paham ilmu konstruksi, walaupun nanti sebenarnya Anda akan menyerahkan pekerjaan ini kepada kontraktor. Namun
tidak ada salahnya Anda juga harus paham ilmu konstruksi. Kalau Anda tidak paham ilmu konstruksi, Anda akan dibohongi oleh kontraktor yang notabene adalah pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bisa pekerjaan ini karena konstruksi berhubungan dengan masalah keselamatan dan keselamatan konsumen yang akan menunggu rumah, kekuatan konstruksi. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Oke, sahabat konstruksi, lanjut dengan cari tahu cara pengurusan izin legalitas setiap perumahan. Nah, ini juga paham. Sebelum teknis oke, kuasai marketing sudah, harus paham ilmu konstruksi oke, cara tahu pengurusan. Nah, bagaimana Anda kalau Anda baru dari sebagai pengembang developer, Anda harus juga tahu bagaimana pengurusan izin-izin legalitas. Proyek perumahan tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada izin-izin seperti izin prinsip, izin AMDAL, IMB, banyak analisa-analisa pengurusan perizinan ini dalam satu wilayah, kabupaten kota berbeda-beda caranya. Ini Anda harus paham. Cari tahu dulu cara pengurusan izin. Oke, sahabat lanjut ilmu manajemen perusahaan. Nah, ini penting ilmu manajemen perusahaan. Karena Anda membuat proyek dalam skala besar, membutuhkan orang banyak, pekerjaan, tentu manajemennya tidak bisa lagi manajemen kampungan. Tentu Anda harus paham ilmu manajemen perusahaan. Nah, ini Anda bisa belajar di tempat yang lain, tapi ini salah satu syarat wajib Anda ketahui. Oke. Kenapa berurusan dengan bank? Karena developer properti akan berhubungan dengan bank untuk masalah KPR. Nah, oke, sahabat properti, karena kita menjual rumah dalam bentuk itu tidak akan pernah cash. Jarang sekali kita developer menjual dalam bentuk cash and carry kepada calon konsumen. Biasanya kita jual melalui KPR, kredit kepemilikan rumah. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya Anda mengKPR-kan calon konsumen Anda ke bank yang bekerja sama dengan Anda. Nah, bagaimana cara Anda membuat perjanjian kerjasama dengan bank? Dan bagaimana cara Anda meyakinkan bank bahwa Anda Anda berpengalaman dan telah qualified sebagai developer? Karena bank biasanya juga tidak mau bekerja sama dengan developer-developer yang belum berpengalaman, karena ini menyangkut masalah kepercayaan dan trust. Oke, sahabat properti, nanti akan kita bahas selanjutnya dari sekian 6 item tadi. Ini adalah masalah konstruksi. Dari 6 item kita akan bahas jadi bentukan cara lokasi, marketingnya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Nanti akan kita berikan videonya per item. Oke, sahabat properti, sekian dan terima kasih yang telah menonton video ini. Share ke teman sahabat Anda. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah, kami akan jawab pertanyaan Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.